Kita ini kepemimpinan dalam organisasi. Perlu dipahami inti daripada pemimpinan itu. Ya. Nah, inti daripada organisasi itu adalah kepemimpinan. Kepemimpinan dan pemimpin. Kenapa? Ya, eh, karena yang sangat menentukan maju mundurnya suatu organisasi dan berhasilnya manajemen sebagai alat mencapai tujuan sangat ditentukan oleh kepemimpinan. Ya, itu. Nah, jadi kepemimpinan itu memang sangat ini. Dan yang kedua dalam mata kuliah kita eh, yang pada siang ini yaitu referensinya semuanya itu saya kasihkan adalah pertama kepemimpinan dalam organisasi, leadership in organization, Gary Yuk, kepemimpinan teori dan praktek, Peter Gernot Hauser. Ini baca itu. Terus baca yang dianjurkan, manajemen, James Stoner dan Edward Freeman, manajemen Stephen Robin dan Mary Kofler, perilaku organisasi Robin dan perilaku organisasi Ivan Sipik dan Danoni. Ini ada semua bukunya. Ada baiknya saudara-saudara beli buku ini karena buku ini apa bagus untuk seorang advokat, seorang master advokat itu eh, karena posisinya adalah posisi yang mengambil kebijakan sekaligus sebagai penegak hukum. Oleh karena itu buku ini saya anggap memadai, bukan lagi memadai dan cukup representatif apabila saudara membeli buku ini. Karena saya melihat advokat itu bagian daripada intelektual. Jadi karena intelektual itu adalah sebagai penggerak dan melakukan transformasional kepada masyarakat sekaligus melakukan pemberikan atau mendukung merubah paradigma perubahan itu masyarakat menjadi masyarakat itu cepat mengantisipasi apabila ada perubahan-perubahan. Ini penting sekali ya. Nah, eh, kita lanjut ini Pak Pak S ya. Sasaran di ada empat sesi sebenarnya di dalam buku ini, di dalam slide ini dan 60 sesi 60 kalau nggak salah saya berikan kemarin ya. Jadi ini ada sesi pertama, tapi sesi yang lain itu bisa dipelajari atau dibaca sebagai guidance dalam kalau bapak-bapak membeli buku ya. Satu saya itu memahami konsep-konsep kepemimpinan itu sendiri, memahami teori dan tipe-tipe kepemimpinan, dan memahami perilaku pimpinan, terus memahami sifat kepimpinan dalam mendorong karir bawahan, memahami studi yang digunakan tentang kepimpinan, dan memahami keterbatasan studi pendekatan sifat dan perilaku kepimpinan. Nah, ini yang akan kita capai. Mudah-mudahan eh, dalam kuliahan yang sangat singkat ini, kita Bapak-Bapak sudah memahami sekaligus membuka wacana Bapak-Bapak juga mampu secara cepat menyerap ini. Eh, kita lanjut ya, kita lanjut lagi eh, Pak ini Pak Ismail. Nah, saya mau membuat ini dulu, membuat kerangka dasarnya atau bagannya. Ada di sini ada konsep dasar kebutuhan manusia. Saya mengkategorikan kebutuhan itu ada tiga. Jadi kebutuhan dan dasar manusia itu ada tiga. Terimplementasi, ya. Maslow mengatakan lima, ya bisa, semuanya ada juga. Tapi kalau saya melihat dan membaca beberapa buku pandangan-pandangan para filsafat, filsuf, bahwa pada dasarnya kebutuhan manusia itu adalah tiga, primer, sekunder, dan tertier. Jadi primer itu memang dasar kita, dasar hidup kita benar, kita butuh makan, minum, seks, dan segala macam itu kebutuhan dasar yang tidak bisa dipisahkan pada kita ini, ya, itu sangat alamiah
habit kita, kita butuh itu. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali kalau sudah masuk pada tataran kebutuhan dasar itu terganggu, nah itu bisa rame itu. Eh, ada analisis di samping memang semangat juang bangsa Indonesia ini, mengapa kita bisa merdeka? Ini cuma analisis belum dijadikan keputusan apa menjadi hipotesis. Jadi masih bersifat empirikal bahwa eh, di apa merdekanya Indonesia itu kena lapar, kena sudah tidak ini lagi, sehingga bangkitlah semangat itu. Memang pada dasarnya eh, apabila kebutuhan primer itu terganggu, dari beberapa studi juga menyatakan itu akan terjadi ledakan besar. Ya, itu Nabi Musa dikirim Tuhan kena kebutuhan primer itu manusia itu sudah terganggu, ya, di mana anak-anak kaum Yahudi itu dibunuh, ya itu dulu kan. Nah, terus apalagi banyak lagi perbuatan-perbuatan Fir'aun yang membuat kebenaran itu muncul. Ya, jadi kalau secara filsafat, apabila manusia itu tidak mampu, tidak mampu lagi untuk merubah menganjurkan kebenaran, atau tidak ada yang mampu berani untuk menganjurkan kebenaran, maka kebenaran itu muncul sendiri. Nah, itu hukum alamiah itu, Pak. Oleh karena itu manusia itu dibatasi. Ini ada kesangkutan dengan kepemimpinan, ya. Jadi seorang pemimpin itu harus paham betul bagaimana jangan sampai terganggu kebutuhan primer, ya. Jadi kalau sudah melampaui batas, ya, kalau dalam bahasa 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 langitnya, maka akan turun, alam itu sendiri akan menghukum kita. Contoh aja kita melampaui batas carrying capacities daripada bumi ini, maka bumi itu akan marah. Contohnya ada banjir, ada ini longsor, semua itu dikenakan apa? Dikenakan kita sendiri, ya. Karena manusia sudah melampaui batas, sering disebut carrying capacity atau daya dukungnya itu kehidupan ini sudah kalau itu dan itu kalau dia muntah berbahaya. Mengapa saya katakan ini? Oleh karena itu kita sebagai seorang manusia juga sebagai seorang penegak hukum sekaligus sebagai leadership punya pimpinan harus paham betul ini. Ini ya, ini siapa-siapanya. Udah tuh kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu bagian juga yang tidak terpisahkan di kita. Di mana kita butuh apa kehidupan yang layak, kita butuh pengakuan, ada ruang 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 apa bisa diberikan ruang aktualisasi kita gitu ya. Dan ini harus dipahami betul ya. Nah, jadi biasanya apabila sosok manusia mengganggu kebutuhan sekunder dan nantinya akan masuk pada struktur primer itu sudah meluncur besar-besaran dan itu akan menjadi menjadi apa menjadi berbahaya. Dan putusan terakhir itu putusan kebutuhan apa aktualisasi, ingin dihargai, kayak kita kan kayak baju yang bagus, kayak beli mobil yang bagus itu bagian dari kebutuhan ketiga sebenarnya. Karena manusia itu sifatnya gitu. Nah, dari ketiga-tiga itulah muncullah apa interaksi, ya, interaksi yang nanti diimplementasi keinginan. Maka saya katakan keinginan itu tidak terbatas, ya. Jadi aktualisasi itu muncul itu nama keinginan. Nah, keinginan itu kalau tidak diatur dengan kebutuhan, maka dia akan akan mengacau istilahnya. Karena keinginan itu tak terbatas. Kalau kebutuhan terbatas. Karena kalau kita makan, kemarin saya udah bilang kan, kalau makan kita ada batasnya, minum ada batasnya, hidup ini juga berbatas. Semuanya sudah terbatas. Kalau udah melampaui, itu biasanya akan hancur, akan meluncur.
Maka banyak sekali Pak kalau kita lihat di ini ada seorang bintang film orang kaya raya tapi tiba-tiba bunuh diri gitu kan. Itu kan karena itu tadi dia banyak keinginan terus dia bagaimana itu sudah dia kosong jiwanya ya muncul itu. Maka kebutuhan itu supaya dia jangan saling memakan, maka harus ada di pasar. Dan pasar itulah melakukan apa ini ya tempat menyalurkan kebutuhan ya. Jadi pasar itu adanya pasar maka harus ada aturan. Ada aturan di situ ada yang memimpin, ada yang dipimpin, ada yang diatur. Jadi sebenarnya fungsi kita munculnya manajemen itu karena ada pasar. Nah, pasar ini kalau dia itu tidak diatur, tidak dimanage, maka dia akan berbenturan. Ya, contoh aja Pak, mengapa Amerika bisa tiba-tiba menyerang Irak, itu? Karena ada kebutuhan yang dia kebutuhan primer dia sebagai bangsa Amerika eh, dia terganggu gitu. Jadi memang gitu. Nah, apalagi kalau dia udah bicara keinginan, keserakahan terjadi. Nah, dia mau pengen menguasai minyak, sumber-sumber daya alam di dunia ini untuk kepentingan bangsa dia, itu wajar saja. Dalam kehidupan yang liberal itu bisa. Dan itu memang ada watak kita, watak manusia sebenarnya itu. Ya usaha kita ini kan, watak itu muncul. Watak itu terimplementasi pada sistem. Sistem itu akan tergambar pada implementasinya. Oleh karena itu pentingnya itu pasar itu ada karena dia ada perbankan, ada pajak, kan ada regulasi di sana. Ada pajak, terus ada eh, itu barang-barang yang akan dijual, pertumbuhan supply and demand. Mungkin hukum juga munculnya di situ juga. Pengaturan hukum-hukum positif yang muncul tiba-tiba. Termasuk hukum-hukum yang konvensional. Jadi terdiatur di munculnya pasar di situ dilakukan. Karena pasar ini perilaku manusia. Karena kalau perilaku manusia itu tidak diatur, tidak di ini kan, budaya juga di sana. Maka saya katakan, eh, asumsi saya, pasar itulah yang memunculkan apa apa ini munculnya bermacam-macam ide, ide manusia. Ya, jadi di situ kita lihat sendiri eh, kalau dulu kita ngirim sama dapat kiriman sama orang tua pakai WSL, WSL itu apa ngantri di pasar itu di kantor pos terlalu lama muncul tiba-tiba ada inovasi baru kalau itu pakai ATM aja dibuatlah kemajuan teknologinya sebenarnya ide-ide muncul itu di pasar kalau saya ini menurut saya karena ide itu pasar itu adalah pertemuan lalu lintas manusia. Nah, disitulah mengapa dibutuhkan organisasi, dibutuhkan manajemen, dibutuhkan kepemimpinan, dibutuhkan administrasi, dibutuhkan ilmu hukum, dibutuhkan juga ilmu pemerintahan. Karena pasar itu kan menjadi punya eksternalitas, ada kekuasaan pasar ya mengatur itu kan. Oleh kekuasaan itu, nah di situ mungkin politik juga ada muncul kan. Jadi politik itu munculnya di pasar. Karena ini cara pandang saya, kalau menurut dalam teori-teori tentang perilaku manusia. Kalau mau lihat perilaku manusia, lihatlah di pasar. Ya, apakah dia tertib atau tidak, begitu. Atau kalau di manusia ini gampang lihat orang satu daerah. Ada dua kalau saya lihat yang sangat penting. Pertama lihat pasar. Kalau pasarnya tertib, masyarakatnya tertib. Nggak boleh merokok di ruangan di mana dia merokok. Nah, gitu. Ada banyak sekali. Nah, itu sering bangsa kita Indonesia itu kan eh, kalau di Singapura dia dia tertib, kalau di Indonesia tidak tertib. Nah, itu apa? Masalahnya tapi apa? Pengaturan di pasarnya nggak kuat. Kalau pengaturannya kuat, itu. Nah, sekarang udah muncul. Coba Bapak lihat aja. Kalau di swalayan atau sekarang udah ada pasar-pasar bersih, ada pengaturan.
kelihatannya harmonis kan. Ya, kita tengok ya. Nah, pengaturan itu dibutuhkan seorang leadership. Ya, jadi orang yang punya leadership. Jadi supaya paham betul, eh, pengaturan itu adalah membutuhkan leadership. Jadi karena organisasi itu adalah tempat orang berkumpul, ada berkumpul, dan di situ ada manajemen, maka dan manajemen itu ada namanya pengaturan. Karena kata-kata manajemen, manage itu adalah pengaturan. Ya. Nah, mari kita lanjut sebelum nanti saya berikan lanjut. Siapa? Itu Pak Is. Apa prinsip-prinsip dasar kepemimpinan itu? Harus ada 4 prinsip dasarnya. Punya tanggung jawab, cerdas, selalu mendorong untuk kebaikan, dan bermanfaat untuk masyarakat sekelilingnya. Dan ketiga ini kuncinya jujur, jujur dan adil. Tidak akan muncul tanggung jawab kalau orang itu tidak jujur dan adil. Pasti dia ini. Dan tidak orang orang jujur dan adil itu pasti orang cerdas. Saya katakan itu. Ya, orang cerdas itu begitu, dia jujur. Karena dia tahu persis mana benar, mana salah. Itu kan. Nah, itu saya disebut namanya patona. Ya. Yang ketiga, biasanya orang-orang yang berlaku jujur dan berlaku adil itu selalu mendorong untuk kebaikan dan selalu berprasangka baik walaupun dia melihat di sekelilingnya, dan dia keberadaan dia itu bermanfaat untuk masyarakat di sekelilingnya. Oleh karena itu dasar pimpinannya. Sifat pimpinan itu tidak pernah negatif, selalu positif sebenarnya. Ya, itu kalau pimpinan, kecuali kalau bicara kekuasaan, lain lagi kan. Nah, itu jadi itu oleh karena itu kata kunci daripada prinsip dasar kepimpinan itu jujur dan adil. Saya memberikan prinsip-prinsip dasar. Uh, Artinya kalau ada perilaku perilaku pimpinan itu nggak baik, itu perilakunya. Tapi dalam secara keilmuan, ya dia ini, ya apa ada 4 prinsip itu. Nah, 4 prinsip itu ya inilah yang menjadi gambaran tentang kepemimpinan. Nanti kita bedahlah, kita bedah tadi 4 itu, kalau dilihat dalam perspektif ilmu pengetahuan, dalam perspektif perilaku pimpinan itu tergambar begitu kan. Ya kan itu apabila keempat ini ada penyimpangan atau deviasi, jangan deviasi, bias saja, itu akan mengacaukan suasana. Banyak buktinya seorang pemimpin yang dia tidak mentaati aturan akan kacau itu. Itu sudah menjadi apa menjadi salah satu apa studi yang memang sudah bisa diyakinkan, sudah bisa kita katakan ini akan terjadi. Nah, suatu organisasi apabila kepemimpinannya tidak memakai ini atau sekurang-kurangnya yang menyimpang dari aturan-aturan ini, gak lama organisasi itu hancur. Ya, dan organisasi tidak maju. Saudara boleh baca-baca buku sistem sistem itu pemerintahan di Amerika itu sendiri kan, kelihatan sistemnya bisa memaksa orang. Nanti kita hubungkan sistem itu bisa merubah itu. Karena berdasarkan prinsip-prinsip dasar pimpinan itu. Nah, kan orang orang luar negeri itu orang barat lah, sangat kalau dia udah janji dia pegang, semua itu selalunya begitu ya. Kita ini kadang-kadang itu masih masih labil, termasuk saya sendiri. Ya. Nah, dari prinsip dasar itu, mari kita lihat lagi, kita lanjut, Pak Ismail. Pak Is, apa faktor-faktor yang menentukan keberhasilan 4 prinsip itu? Jadi ada inputnya, ada daya dukungnya. Kalau enggak itu enggak jalan. Pertama, orang itu harus memang beriman. Ya, imannya setakat yang, tapi dia harus beragama. Ya Islam, ya Kristen, ya Katolik, ya Buddha, apa dia harus beragama. Karena kita yakin dalam ajaran universal, agama itu selalu mengajarkan kebaikan dalam ajaran universalnya.
Memang itu sudah habitnya. Manusia itu itu memang dilahirkan baik sebenarnya. Tergantung lingkungannya saja mau bikinnya jelek atau tidak itu kan. Itu jadi apapun bentuknya orang itu punya percaya betul bahwa dia itu ada yang maha yang melihatnya, maha yang akan menghukumnya gitu. Karena ini akan terjadi apabila orang itu paham betul tentang faktor ini sehingga dia akan melakukan menjalankan organisasinya dengan dengan manajemen yang demikian dia pegang itu akan berjalan dengan baik. Nah, jadi kedua keseimbangan. Jadi sering keseimbangan, keserasian dan harmonisasi. Dalam bahasa kerennya, bahasa bahasa ini ya adalah human relationnya. Ada hubungan. Maka saya bilang tidak bisa kerjasama kalau tidak punya keseimbangan, keserasian dan harmonis. Ya. Keseimbangan itu ya keseimbangan mungkin dalam hal aturan hierarkinya jelas gitu. Nggak mungkin disamakan antara saya dengan bapak mungkin kan itu udah dari sananya udah given itu. Oh kalau mengapa dia berduit saya enggak itu enggak bukan begitu maksudnya. Tapi keseimbangan itu dia memberikan ruang itu yang sama gitu. Dan dia melakukan keserasian. Seorang pemimpin harus begitu. Dua melakukan harmonisasi. Apabila nah, seorang pemimpin itu berpihak atau berbuat yang tidak sesuai dengan prinsip kepimpinan, maka akan ada goncangan. Istilahnya cawe-cawe. Ah, itu kan. Rasa sekarang tuh cawe-cawe itu Pak Muhdar. Ya, begitu juga. Banyak buktinya. Sehingga menurunkan kepercayaan. Itu kan. Mengapa orang tidak percaya? Kadang-kadang orang tidak percaya dengan omongan seorang pejabat itu. Atau omongan itu. Kenapa tadi? Karena dia sudah melakukan penyimpangan pada aturan main yang telah ditetapkan. Ya. Nah, prinsipnya gitu ya. Ini anunya ya, dasarnya. Soal perilakunya saya nggak bisa ini. Tapi saya memberikan ilmunya ya begini. Ini memang begini. Ketiga, dia melakukan itu faktor yang menentukan pas itu ada pelaksanaan secara berkelompok dan terintegrasi. Jadi tidak pernah suatu pelaksanaan atau kegiatan itu tampak dengan satu grup, satu apa kelompok gitu. Dan memang nanti kalau sempat kita belajar dinamika kelompok mungkin minggu depan ya. Nah, gimana kelompok itu bisa berjalan dengan baik? Itu memang akan terjadi. Jadi positif negatif itu ada saja ya. Nah, ini. Itulah kemampuan seorang manajerial, leadership dan manajerial untuk memahami kondisi dan potensi yang ada di dalam organisasi itu. Nah, keempat, kelima, saya salah section. Masalah produk keempat, produktivitas yang optimal dan berkelanjutan. Jadi artinya seorang pemimpin itu memang bekerja keras. Walau kerja keras itu bisa pemikiran, bisa sifatnya fisik atau non fisik. Gitu. Jadi dia harus optimal. Nah, jadi sehingga dia akan bisa melaksanakan itu. Karena produktivitas yang berkelanjutan itu dia mampu melakukan atau mampu menghidupi organisasi itu secara terus-menerus apa baik itu bentuknya keberhasilan ke output itu eksternalnya maupun keberhasilan internalnya. Dan terakhir ini yang memang tujuan dan sasaran untuk kesejahteraan bersama. Jadi nggak ada tujuan dan sasaran untuk pribadi. Kalau kita sebagai seorang leadership nggak boleh kita mentingkat kelompok. Karena apabila kita menjadi pemimpin dalam kelompok itu, kita senang tidak senang pada itu kondisi apa dengan latar belakang yang bermacam-macam itu, tetap kita melakukan apa kesetaraan, keserasian, keseimbangan, keharmonisan. Itu harus dijaga betul. Biasanya kalau orang ini berhasil, dia akan dikenang terus. Dia akan dikenang terus kan.
dikenangnya yang kenang positif. Ya, itu. Nah, ini yang dimasukkan dari empat prinsip tadi, ada 5 faktor yang mendukung keberhasilan prinsip-prinsip kepemimpinan ini. Jadi itu tadi. Kita lanjut lagi, ya. Saya ingin menggambarkannya. Sebelum nanti saya buka floor untuk bertanya. Ya, Pak Ismail. Ya, Pak Is, mana Pak Is? Halo, Pak Is. Terus, ini ada pengertian, sudah. Tadi, yang tadi Pak, pengertian kepemimpinan. Jadi pengertian kepemimpinan, ya. Pengertian kepemimpinan dari gambaran perkembangan dan gambaran dari konsep-konsep tadi yang saya paparkan, maka kita mulai melakukan definisinya atau pengertiannya. Maka dapat dikatakan kepemimpinan seseorang, kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan pribadi pemimpin atau organisasi. Itu bisa. Jadi kalau dia memimpin organisasi, tujuan organisasi. Kalau dia itu di sekelompok, kepala suku, kepala itu, jadi ini tujuan pribadi pimpin itu. Karena sifatnya eh, kalau di satu suku itu kan pertanggungjawabannya kan pada batasan-batasan budaya dan adat istiadat yang ditetapkan bersama. Ya, menurut Joseph S. Ross, si Ross mengatakan kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi di antara pemimpin dan pengikut. Sering disebut atribusi kepemimpinan. Yang menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersama. Nah ini. Jadi itu kan masih bicara tentang tujuan bersama. Tujuan juga bicaranya. Ada lagi kita lanjut. Jangan lanjut Pak ini. Nah, kepemimpinan ini yang lama sekali, Hemphill dan Kohn. Karena kepemimpinan ini mata kuliahnya pertama munculnya dalam manajemen itu kepemimpinan yang dipelajari tahun 1932 ya. Kepemimpinan adalah perilaku dari individu dalam mengarahkan aktivitas sebuah grup terhadap tujuan yang sudah ditetapkan bersama. Jadi itu tadi hampir mirip bersama. Kepemimpinan adalah proses dalam mempengaruhi aktivitas sebuah organisasi dan terhadap pencapaian target. Nah, ini dia udah lebih pendekatannya udah menampakkan. Jadi dari ada proses, ada tujuan. Nanti kita lihat proses dan tujuan itu apa guna itu untuk mencapai itu. Itulah yang namanya disitulah manajemen Pak. Nah, jadi Bapak ingat betul bahwa seorang kepemimpinan, seorang pemimpin yang melekat leadershipnya, kepemimpinan dia tidak akan berhasil apabila dia tidak paham betul tentang manajemen. Nah, itu. Jadi saya simpulkan di situ daripada ini. Jadi dia katakan kepimpinan adalah pengucapan visi, penanaman nilai-nilai, pencipta lingkungan di mana itu tentu dapat tercapai. Ini bentuknya kepimpinan itu, itu menjadi alat untuk melakukan tercapainya tujuan itu di sini lebih dititik beratkan pimpinan itu adalah memberikan motivasi kepada bawahannya. Jadi nggak boleh pimpinan itu apa, segampang itu menjas seseorang tidak baik gitu kan. Dia harusnya kepemimpinan itu ya yang selalu eh, apa Yang memberikan ruang selalu arif ya, dan bijaksana. ya salah satunya arif dan ruang. Ya. Memang nggak gampang jadi pemimpin. Jadi dia kena memberikan ruang itu proses dalam mempengaruhi aktivitas organisasi terhadap pencapaian target itu prosesnya itu dia kena tampak dengan memberikan motivasi dan mengkomunikasikan motivasi, nah dia akan jalan.
Yang ketiga, kepemimpinan adalah pengucapan visi, sama tadi, di mana dia memberikan nilai lingkungan, semuanya termasuk budaya organisasi di sana ya. Lanjut, lanjut. Nah, mengapa perlunya pimpinan organisasi? Tadi udah, lanjut lagi, lanjut. Nah, oke. Kita ini dulu. Kita silakan ada sesi tanya jawab. Mungkin saya berikan 3 penanya. Nanti kita bahas, terus kita lanjutkan lagi. Silakan kalau ada. Siap, siap. Ya, Mahasiswa Muhdar bertanya pertama. boleh silakan Pak Mudar. Baik, terima kasih Pak Prof, dosen kami pada siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Siang, warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu yang saya hormati dan rekan-rekan yang saya hormati pula. Kita mengetahui bahwa di mana adalah judul materi yang kita pelajari pada siang ini, yaitu adalah kepemimpinan dalam suatu organisasi. Saya menitik beratkan kepada konsep sesi pertama tadi itu, di mana ada poin yang tadi itu adalah ciri-ciri kepemimpinan, sifat-sifat kepemimpinan maupun tipe-tipe kepemimpinan. Kita ketahui seperti apa yang disampaikan oleh Pak dosen tadi, bahwa di mana teori kepemimpinan ini adalah merupakan suatu proses mempengaruhi dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu organisasi, dan melibatkan kemampuan untuk memotivasi, menginspirasi, dan mengkoordinasikan anggota atau tim organisasi dalam mencapai sasaran yang ditetapkan. Yang saya pertanyakan, memang di dalam suatu organisasi dimanapun, saya sudah hidup di organisasi di militer dulu, yang seperti saya tanyakan di Pak dosen di DPP pada minggu lalu, kita melihat bahwa ini dalam suatu organisasi itu pasti ada perombakan atau perubahan pemimpin, di mana pemimpin 1, 2, 3 dan lain sebagainya dan seterusnya ini pasti mempunyai perbedaan tata cara kepemimpinannya dan tata cara kebijaksanaan di dalam suatu organisasi tersebut. Nah, timbul pertanyaan saya, Pak dosen atau Pak Prof, apa langkah-langkah yang harus kita ambil alih seumpama dalam saya hidup dalam suatu organisasi tersebut. Saya waktu itu mungkin sebagai pasif intel. Nah, jadi Dandim mungkin kita memberikan saran dan masukan. Ya, mungkin di dalam suatu organisasi perusahaan, bagaimana mungkin perusahaan itu supaya tidak macet atau tidak mandat atau tidak pilot. Ya, apakah saran kami ini diterima atau tidaknya oleh pimpinan itu? Kadang ada pimpinan yang menerima, kadang ada pimpinan yang tidak menerima. Ini mohon pencerahan tentang kasus ini atau hal ini oleh Pak Prof. Kadangkala pimpinan ini mau egois sendiri, ya, mau menang sendiri, tidak mau mengindahkan saran dan masukan daripada anggotanya dalam tim itu. Nah, ini ada pencerahan khusus mudah-mudahan dari Prof. Demikian yang saya sampaikan Pak Prof. Untuk mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, kan nanti ada sifat-sifat kepemimpinan itu, perilaku pimpinan itu. Karena dia menganggap dia serba tahu. Padahal kalau dia tahu prinsip-prinsip kepemimpinan, maka ya sebenarnya eh, di TNI itu tuh dipelajari juga kan tentang kepemimpinan sebenarnya. Nah, itu. Jadi supaya dia selama ini kan di TNI itu kelemahannya eh, pokoknya komandan yang tanggung jawab gitu kan. Perintah jalan-jalan nggak boleh itu. Tapi eh, dengan keterbukaan masa sekarang nggak bisa begitu lagi. Ya, oleh karena itu dia harus paham betul kepemimpinan itu disebut ada timbal balik dengan bawahan. Sering disebut atribusi. Atribusi itu saling mempengaruhi. Ya, kita juga tanpa kita sebagai pemimpin tanpa ada anak itu bawahan nggak mungkin bukan pemimpin kita. Bawahan juga itu tidak bisa dikatakan bawahan kalau dia tidak ada pimpinan. Oleh itu pimpinan. Makanya sebenarnya harus apa di ini kan. Nah di situ kelemahannya Pak. Saya melihat. Nah, tapi kalau kita
kita lakukan secara betul-betul, ya itu salah. Saran itu harus diterima. Nah, diterima dulu, baru digodok lagi. Bukan telan mentah-mentah. Nggak bisa kan, nggak bisa juga. Jadi digodok aja bagus-bagus, dieksplor, mana yang terbaik. Nah, gitu. Dan si nama yang memberikan masukan, jangan juga cepat kecil hati. Kalau tidak diterima, mungkin ada yang lebih baik. Jadi kan kita itu harus paham betul berprasangka baik. Namanya saran pasti baik, ya. Kita nggak baik semua. Nanti baru kita ukur sampai sejauh mana kebaikan dia. Nah, bisa diukur. Diukur seperti apa akan diukur gini. Apakah itu Pak Muhdani bicara tentang apa? Memberi masukan dalam menghadapi objek ini. Ada yang lain menghadapi objeknya sebelah kanan, ada yang sebelah kiri, ada yang di depan, ada yang dari atas. Bisa semua itu dikombin. Tapi kalau seorang pimpinan tidak mau menerima masukan, apabila terjadinya clash atau terjadinya macam-macam terjadi, biasanya yang mau bertanggung jawab penuh itu malah nggak ada. Nah itu, jadi nanti kan makanya ada semacam sanksinya. Dilihat ada kalau di TNI itu mungkin ada protapnya. Jadi tahap ini sudah dilakukan belum, tahap ini sudah dilakukan belum, tahap ini sudah dilakukan. Kan begitu Pak Muhdar ya. Sebab disitulah kita bisa meriksanya, eh, apa meriksanya daripada keputusan daripada eh, komandan tadi atau atasan itu bisa diukur ada penyimpangan tidak secara objektif dan penuh dengan dengan niat yang baik gitu ya. Jadi itu anunya. Eh, jadi kalau ada yang nggak terima tiba-tiba ya kelemahannya apa Pak? Kelemahan eh, nggak mau bertanggung jawab anak buah. Nah, gitu. Dan jadi ya silakan ketua pimpinan sendiri, komandan sendiri gitu. Banyak terjadi itu. Nah, jadi satu-satu jalannya tadi dari pihak pemimpin itu harus belajar apa yang masuk ke pemimpin, apa yang masuk ke komando. Komando itu dia kalau komandan itu pasti pimpinan, tapi dia belum tentu punya kepemimpinan. Jadi dia boleh dikatakan pemimpin karena dia mengatas apa dapat sudah tugas yang lebih itu status dan fungsinya di situ, tapi apakah dia punya leadership? Nah, itu jadi pertanyaan. Oleh karena itu sebenarnya di TNI juga situ kalau saya usul. Memang dari kelemahannya di situ TNI itu. Sama dengan polisi. Tapi polisi sekarang udah gara-gara Sambo kan udah ini tidak segampang itu. Nah, tapi TNI masih walaupun TNI itu nggak boleh menyanggah. Ya, memang nggak nyanggah tapi memberikan masukan. Masukan itu kalau konstruktif dan baik terus diabaikan, nanti tanggung jawabnya siapa? Ya komandan, silakan. Dan ada kemungkinan dia tidak didukung oleh para stafnya dan para prajurit. Itu jawaban saya sementara, Pak. Izin, Ya, Memang Prof. sih, Pak. Memang sih, ya, Kameranya Prof. nggak silakan. terlihat, Prof. Ah, Kamera siapa? Prof nggak tampil. Oh iya iya. Oke. Terima kasih, Prof. Ya. Gimana Pak Murad? Masih ada. Siap, Prof. Memang apa yang disampaikan oleh Prof memang benar. Ada di mana juga kadangkala seorang pemimpin dalam suatu organisasi mana saja kadangkala melihat sifat ataupun watak daripada anggotanya. Kalaupun ada anggota atau dalam tim satu kelompok itu yang tidak disenangi oleh pimpinan, kadang itu dibenci oleh pimpinan, pasti akan bumerang jadinya. Seperti contoh, Ya, bisa jadi di dalam suatu organisasi diturunkan jabatannya atau dipindahkan ke tempat lain. Nah, inilah sifat-sifat kepemimpinan ini yang tidak mencerminkan kebijakannya dan tidak mempunyai hati nurani kepada anggota. Ya seperti disampaikan oleh Prof tadi, harus bagaimana panggil dulu anggota tersebut, panggil dulu tim tersebut atau oknum tersebut. Kenapa kamu melakukan hal ini? Ya, tolong diperbaiki dan sebagainya. Tetapi ada pimpinan mungkin di mana saja selalu mengambil langsung tindakan atau kebijakannya sendiri. Kamu saya pindahkan, kamu saya turunkan jabatan, saya kurangi gajimu.
dan lain sebagainya di dalam suatu organisasi manapun yang ada di dunia ini. Demikian pendapat saya dari Pak Prof. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Ya, memang harus begitu. Kalau dia itu nggak boleh dia itu kan. Jadi punishment itu kalau sudah diadakan evaluasi. Tapi sebelum ada evaluasi itu ada supervisi dulu. Nah, Ya. sesuai nggak yang dia itu? Nggak bisa dia langsung membuat punishment. Nah, itu harus dipahami. Besok lusa kalau Bapak jadi pimpinan sebuah kantor, itu sekarang ini sudah jadi pimpinan, ya itu tadi harus kita dengar dulu. Dan kita punya ukuran-ukuran untuk menerima masukan dari bawahan kita. Kan kita ukurnya kasus ini yang kita bahas, dia menghasilkan apa? Kalau nggak sesuai dengan bukan kasus ini dibahas ya gimana gitu. Ya, itu yang perlu dipahami. Ya oke, yang lain ada? Siap. Terima kasih, Prof. Ya, Prof. silakan. Siapa ini? Assalamualaikum. John Pak Hasim. John Hasim. Yap. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya wabarakatuh. hormati Pak Profesor dan rekan-rekan semua. Ya. Yang saya ikuti bahwa salah satu indikasi untuk mengetahui suatu daerah itu tertib atau tidak, kita melihat pasarnya gitu, Prof ya. Ya. Kenapa pasar dipilih menjadi indikator, Prof? Makasih. Ya, ini pertanyaan bagus juga ya. Pasar itu kan mencerminkan di situ ada keakuan, mencerminkan perilaku. Di situ ada kartel yang bermain. Ada juga apa nilai-nilai apa yang kebersamaan gitu kan. Maaf ngomong di situ kadang ada tipu-tipunya juga ya. Sekurang-kurangnya masalah timbangan. Ya Pak Asim. Oleh karena itu pasar itu nunjukkan kalau kita mau mengukur kondisi masyarakat kita, kita ukur aja pasar. Kan kalau kita masuk ke pasar, suatu pasar, kita udah lihat. Jadi kalau saya katakan begini, kita lihat satu daerah itu ramai nggak, itu ekonominya bagus nggak, tertib nggak hukumnya. Kita lihat aturan aturan kaki limanya, ya. Nah yang paling dekat sekali. Kalau centang perenang, kata orang tuh, ah, dia kan harus state in game. Kalau nggak bisa nih, kadang-kadang kaki lima ini mau senena aja, bukan gitu. Kenapa? Kan coba lihat, apakah Bapak berikan ruang ruang aktualisasi untuk mereka? Nggak, kadang nggak terjadi. Ya, ini kan yang perlu Pak itu dipahami. Maka saya katakan pasar itu tempat bermacam-macam. Ada premannya juga di situ. Ada semacam. Di situ juga maka hukum harus bermain di sana. Ada aturan keuangannya, ada moneternya di sana. Moneter ada perbankan, ada itu, ada fiskalnya di sana, ada pajak di sana, kan itu. Kalau itu pasar di situ, Pak. Nah, kita lihat perilaku di sana. Kalau perilakunya itu pasar itu bukan nanti bisa aja pasar. Itu pasar itu kan tempat supply and demand bertemu kan. Nah, jadi bisa pasar macam-macam. Tapi saya mengatakan pasar itu definisi pasar itu tempat pertemuan supply and demand, ya, tentang penawaran dan permintaan. Ya, ini konsepnya. Karena apa bicara penawaran permintaan pasti ada kebersamaan. Di dalam kebersamaan itu ada aturan yang ada regulasinya. Di dalam serta ada yang mengatur. Ya, ada kepemimpinannya. Jadi gitu. Jadi pasar itulah yang kita perlu kita mengatakan oh ini daerah Bapak masuk aja. Kalau pasarnya Cetang Prenang semua tuh kita ukur aja. Udah itu apa pembuktiannya Pak Asim? Bapak datang ke Pemdanya Bapak masuk aja ke WC-nya. Kalau masih bau, itu nggak benar itu. Sama yang apa yang dikatakan di pasar. Pasar lihat aja, WC-nya centang perenang, nggak pernah bersih. Kecuali kalau pasarnya teratur, swalayan, lihat sendiri. Bersih kan, begitu. Ada kalanya juga pasar swalayan, tapi pasti administrasinya kurang bagus juga. Nah, itu saya katakan di situ. Nah, jadi di situ Pak John Hasim, saya melihat ya bahwa saya mengatakan pasar tadi. Karena pasar itu sangat-sangat benar menjadikan tempat kita mengukur kebutuhan.
kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tertier. Gitu. Ada kalanya di pasar itu yang kadang-kadang tidak mengindahkan apa rasa kemanusiaan, ya. Saya katakan. Nah, kalau dalam ekonomi itu gitu, ada orang dia apa beli tas Piton itu sampai 200 juta. Ada orang yang cari uang hanya dengan 2 juta, dia itu cukup makan untuk anaknya berlima. Ini ada 200 juta. Itu kan ada semacam kesenjangan yang terjadi. Itu di situ. Jadi di situ bermain masyarakat sosial ekonomi. Nah, ada yang budaya hedonik, ada budaya juga yang punya perilaku, yang punya mengatur kita. Begitu, macam-macam. Oleh karena itu pasar itu makanya mengapa pemerintah sebagai seorang regulator mengatur pasar. Karena pasar itu sering gagal. Saya contohkan saja, mengapa pemerintah mestinya, kalau contoh saja sekarang, pemerintah tidak mau mengatur bahan yang kebutuhan dasar masyarakat. Contohnya minyak. Minyak itu memang harus masuk. Kalau enggak kita repot. Harus ada subsidi, ada pengaturan subsidi minimal. Contohnya sekarang, ya kita naik barang itu, tapi satu pihak pendapatan masyarakat nggak naik. Itu akan terpaksa. Ada beberapa itu gagal. Kalau pasar itu membuat konsumen itu terpaksa, disebut kegagalan pasar. Ya, harga obat. Pernah nggak Pak John nawar harga obat? Kalau Iya, dikatakan 1.000, ya pernah nggak? Oh ya 500 saja Pak, nggak ada kan? nggak ada, Oleh nggak karena ada. itu, maka itu diatur harga eceran obat itu diatur. Banyak lagi itu minyak itu juga diatur sebenarnya. Nah, makanya kalau di negara Pancasila ini, saya mengatakan konstitusi kita tuh paling bagus di dunia, ya. Dia mengatur. Karena bangsa itu tokoh-tokoh bangsa kita tuh sangat paham betul watak dan budaya bangsa Indonesia. Nah, yang sering kata gotong royong segala macam itu mupakat kan itu. Jadi itu di situ saya melihat ya. Nah, untuk mencerminkan apakah terjadinya ada kemupakatan di sana, ada semua di sana, ya lihat di pasar aja. Kalau terjadi dia menjadi hedonik, dia makan siapa yang besar bisa memakan yang kecil, itu berarti nggak benar ini. Hukum pasti tidak ditegakkan. Gampang itu ngatur hukum, ngaturnya. Peraturan, ini enggak. Pemerintah ini tidak mengatur, tidak menyenangkan rakyat. Gitu. Jadi nggak usah susah ini. Ini hasil empiris kita lihat. Ya. Jadi kalau ditanya itu kaki lima aja contoh ya. Apa sih orang kaki lima itu nggak mau bandel betul? Ya karena dia nggak punya ruang diberikan, begitu kan? Coba diberikan ruang yang ruang aktualisasi, bukan ruang tuh bukan space-nya aja, tapi aktualisasinya. Ada hak dia di apa di ini kan gitu. Ini pendekatan yang sangat bukan apa orang bilang oh ini sangat manusiawi, bukan. Memang harus begitu. Kalau kita paham tentang apa itu tentang ini organisasi dan perilaku harus kita ini benar paham. Kalau saya bukan manusiawi itu memang sudah given itu sudah memang sudah harus kejadian begitu sudah begitunya. Jadi itu Pak John jawaban saya ya. Ya, makasih Prof. Jadi bisa dikembangkan lagi dengan saudara-saudara di sini mana yang tentang bagaimana pasar itu coba diselidiki dulu. Kalau kena ini advokat, coba sih hukumnya tegak nggak di situ. Aturan yang telah diberikan oleh Pemda berjalan nggak? Keamanannya gimana? Semuanya gimana? Itu gampang. Oke, mana satu lagi? Si ada yang mau tanya? Silakan. Ya, masih ada? Ya, saya lanjut. Oke, ini
Yang kita lanjutkan adalah pengaruh kepemimpinan dalam pelaksanaan dalam organisasi. Nah, sekarang uh, jadi apa pengaruh kepemimpinan dalam organisasi itu? Yang sangat mempengaruhi organisasi, yaitu pertama menganalisis dan interpretasi perubahan eksternal. Nah, jadi harus dia paham betul. Karena kalau kepemimpinan itu abai dengan perubahan-perubahan di luar, di lingkungan eksternal, itu kacau itu organisasi. Kita lihat saja, banyak yang terjadi. Nah, kalau dalam bisnis itu, orang Indonesia itu kelemahannya kan dia bisa besar. Ini saya contohkan Jayabaya lah. Jayabaya itu pada generasi pertama, saudara pasti kenal Jayabaya, kenapa itu? Karena saya dulu S1 saya di Jayabaya ya Pak. Nah, besar waktu saya masih kuliah dulu. Saya satu angkatan dengan Pak Teguh Samudera, ya 74 kali nggak Pak Teguh tuh, Mas Teguh tuh 74 apa berapa ya? Ya itu bayangkan saja Mas Saudara. Ya. Pas masuk generasi kedua turun. Nah, itu. Karena dia tidak mengantisipasi perubahan eksternal. Ya. Orang sudah itu bagaimana ke depannya itu. Organisasi itu lama-lama cenderung turun dan biasanya ada yang hilang. Maka ini kalau banyak sekali perguruan tinggi yang dijual ini kan karena dia tidak mengantisipasi perubahan. Nah, karena perubahan eksternal itu merubah perubahan internal itu. Sekarang orang bicara tentang paradigma, perubahan paradigma terjadi. Ya maaf saya ini kan kita di bidang hukum. Mengapa sangat kuat sekali netizen tidak setuju dengan cara itu apa KKN itu kolusi korupsi dan nepotis. Karena tadi melanggar daripada ruang aktualisasi masyarakat. Kalau saya melihat begitu. Nah, artinya ada sesuatu yang tercederai, ada nilai-nilai yang tercederai. Nah itu. Dan itu yang makanya ramai sekali dimasalahkan. Contohnya dengan peristiwanya MK itu. Nah, maka ditemukan oleh itu dengan Jim Lee, ditemukan ada memang terjadinya penyimpangan. Nah, itu sering disebut abuse of power, ya, penyimpangan kekuasaan untuk mendukung orang-orang tertentu. Ini salah satu. Nah, dia lupa bahwa dunia ini udah berubah. Kalau masa Pak Harto masih bisa main, tapi sekarang enggak. Udah bermain karena kita punya HP. Makanya saya agak gamang, terus terang aja ini kita nyerempet-nyerempet sedikit bicaranya tentang pemilu ini. Kalau dulu kan belum semasif ini kemajuan teknologi 5 tahun yang lalu. Sekarang, wah ini gila itu. Seluruh orang di kampung-kampung tuh dia beli handphone itu utama untuk gaya-gaya aksesoris. Lama-lama kan banyak kebutuhan dia tahu. Apalagi sistem sekarang. Nah ini saya nggak tergambarkan. Memang siap-siap aja orang hukum itu saudara-saudara di sini untuk memberikan pencerahan supaya jangan terjadi demak atau kerusakan-kerusakan yang besar kan. Saya baca di Tempo itu polisi dituduh tidak netral gitu kan. Coba bayangkan saja dari mana dia dapat itu. Dan sampai hari ini polisi tidak memberikan klarifikasi yang dari Tempo itu kan. Nah, berarti ada sesuatu. Nah itu bahaya ini kalau saya melihat. Nah ini kan orang itu dibutuhkan kepemimpinan yang paham betul dengan semua permasalahan. Oleh karena itu kita mengangkat pemimpin hingga gegabah sebenarnya. Karena pimpinan itulah memberikan jalan kalau mau jujur pimpinan itu juga memberikan andil kita ke surga atau ke neraka. Ya. Kalau dalam bahasa langitnya ya. Kedua, pemilihan sasaran dan strategi yang ingin dicapai. Itu pengaruh kepimpinan. Ya. Karena pimpinanlah, karena dia punya power, punya keputusan dan punya kebijakan yang menentukan organisasi itu. Jadi besar benar kekuasaan kepimpinan itu kalau bicara kekuasaan.
Oleh karena itu mengapa pemimpin itu dibatasi, mengapa pemimpin itu harus memahami leadership. Karena kalau bicara kekuasaan, seenak-enak dia saja. Ya, nanti ada teori kekuasaan ada, Pak. Ya. Jadi organisasi itu dia karena dia merasa organisasi itu dia itu, jadi seenak-enaknya dia bongkar pasang, meletakkan orang atau membuat aturan, begitu. Nah, jadi berbahaya dan akan merusak tatanan tata kelola yang sudah terbina, itu goncang dia. Ya. Ketiga, memberikan motivasi. Jadi motivasi ini alatnya adalah komunikasi. Jadi seorang pemimpin dia harus betul pandai berkomunikasi sehingga apa yang diinginkan tersampaikan dengan cepat dan dipahami oleh bawahan. Itu. Jadi motivasi itu tidak akan berdampak, tidak akan menjadi melakukan tidak akan terjadi eksplorasi dari motivasi itu tanpa dengan komunikasi yang baik. Nah, oleh itu komunikasi yang baik itu menentukan terjadinya motivasi. Jadi dua-dua itu alat kepemimpinan, komunikasi, motivasi, itu disiplin berapa banyak lah itu alat. Karena dia keputusan-keputusan yang diberikan itu tentang disiplin, tentang kompensasi, tentang kenaikan pangkat, tentang pengembangan pegawai, itu ada leadership semua. Ya, kalau dia nggak mau ya banyak contoh itu. Ketiga, memotivasi anggota untuk mencapai sasaran dan tujuan. Ya, tadi udah. Keempat, memberikan rasa saling percaya dan kooperasi dari seluruh anggota. Ini yang susah, memberikan saling percaya. Kita sering banyak tidak percayanya pada saling percaya. Maka kepercayaan atau segala macam tuh pemerintah, organisasi butuh standarisasi kerja, butuh ukuran penilaian, butuh bentuk-bentuk apa punishment, pemberhentian, menaikkan pangkat itu butuh. Jadi sangat pemimpin itu sangat powerful ya saya katakan gitu. Dua, memberikan rasa saling percaya dan kooperasi dari seluruh anggota. Jadi tadi ada human relation-nya. Bagaimana lingkungan itu bisa terjamin dengan baik sehingga merangsang gairah dan semangat kerja daripada karyawan kita. Nah, itu enggak gampang ya. Artinya di situ. Terus pengaturan pengorganisasian aktivitas kerja ya harus betul, paham betul. Pengalokasian sumber daya untuk melakukan aktivitas dan mencapai sasaran. Nah, ini betul. Jadi mengalokasikan, ya. Sebelum mengalokasikan, bagaimana mengakumulasi. Nah, itu. Karena tanpa dengan akumulasi suatu kegiatan itu tidak bisa berjalan dan alokasinya akan berantakan. Oleh karena itu, akumulasi itu penting. Di Indonesia kelemahannya akumulasi. Sehingga apa? Kelemahan. Saya gampang menilai di Indonesia itu akumulasinya lemah. Mengapa kita mau pinjam duit, pinjam utang aja ke luar negeri terus? Karena kita tidak mampu mengakumulasi, ya, dikenakan banyak hambatannya. Oleh karena itu hutang, banyak contoh. Kalau kita mau akumulasi, banyak duit kita ini, ya kan. Jadi, tapi karena tadi kelemahannya di akumulasi, nah disinilah di akumulasi inilah terjadinya bisa juga banyak terjadinya penyimpangan-penyimpangan, ya, bukan dialokasi, diakumulasi sering terjadi. Itu yang tidak disoroti. Yang kita soroti sering dialokasi karena kelihatan. Diakumulasi tidak kita benar. Pada diakumulasi itu terus terang saja Pak Murad atau Pak John Hasim, ya, itu ratusan triliun, ratusan miliar loh, triliunan kebocoran-kebocoran itu. Coba kita nggak tahu persis berapa itu kontrak kontrak pekerjaan tambang itu harus itu kemana uangnya itu. Coba kita ke lapangan, cocok nggak peta yang diberikan itu. Nah, lain lah.
Gitu kan. Terus pengembangan kemampuan dari kepercayaan dari anggota. Jadi bagaimana kita mampu mengembangkan kemampuan anggota kita atau pegawai kita atau karyawan kita supaya dia berkembang. Jadi kalau bapak-bapak itu ini sebagai seorang direktur magister advokat nanti memimpin bawahan cukup banyak. Kalau udah 5 tahun dia kerja sama kita, dia tidak berkembang, kita yang gagal, Pak. Bukan dia. Mengapa? Ya itu tadi. Karena kita dianggap pemimpin yang tidak mampu membesarkan anak buah. Ya, kalau orang kerja sama kita tetap miskin, berarti kita yang nggak benar. Mestinya yang kerja sama kita dia sejahtera juga. Jadi berbanding lurus dengan kesejahteraan kita. Nggak boleh kalau nggak. Itu ini yang perlu dipahami betul ya. Nah, terus pembelajaran dan membagi pengetahuan baru kepada para anggota. Jadi itu jadi pembelajaran sama hampir sama. Memperoleh dukungan dan kerjasama dari pihak luar. Nah, keyakinan nilai yang dipegang bersama anggota itu yang susah. Jadi pembentukan struktural formal itu penting juga. Tapi yang saya lihat kata kuncinya keyakinan dan nilai yang dipegang bersama oleh anggota. Nah, itulah yang melekatkan dan merekatkan kita terhadap anggota dan pimpinan. Karena ada keyakinan bahwa ada nilai-nilai yang dipegang bersama dan dijalankan di dalam organisasi. Ini sering disebutkan pengaruh pimpinan dalam pelaksanaan organisasi. Jadi kalau kita lihat butir-butir yang saya saya terangkan ini, betapa besarnya pengaruh kepemimpinan itu terhadap organisasi. Jadi kesimpulan kita begitu. Ya. Oke, lanjut. Lanjut Pak Ismail. Nah, ini ada unsur-unsur dalam pokok dalam pimpinan. Ya. Jadi pemimpin itu ada pengaruh, punya pengikut, punya tujuan bersama, punya keinginan, punya tanggung jawab dan perubahan. Itu secara umum. Banyak lagi yang spesifik, yang khusus-khusus itu bisa ditelaah di lapangan. Tapi ini keenam ini bagian yang tidak terpisahkan dalam unsur-unsur pokok dalam pimpinan itu. Ya, mari kita lanjut. Mari, Mas, lihat ini perbedaan pimpinan dan pemimpin. Nanti ada perbedaan pemimpin dengan manajer. Ada lagi. Pemimpin itu memberikan inspirasi pada bawahan. Jadi memberi semangat, memberikan pembelajaran gitu kan. Begitu dia datang itu ada rasa percaya diri kita pada pimpinan kita. Kalau dia datang ke kita itu ke kita buat kita pusing, itu pasti kepimpinannya ada yang nggak benar. Ya, itu kan. Jadi memberikan inspirasi itu kalau nggak orang cerdas, orang yang baik, orang amanah, ya susah. Itu mana dia memberikan inspirasi, malah kan nggak setuju dia. Cepat-cepat keluarin orang atau cepat-cepatlah mati, macam-macam lah ya, sumpah selapanya. Terus menyelesaikan pekerjaan dan mengembangkan bawahan. Nah ini tugasnya pemimpin itu. Menyelesaikan pekerjaan dan mengembangkan bawahan. Jadi nggak boleh tunda-tunda. Nah, dengan catatan pekerjaan yang sudah betul-betul matang untuk dikomunikasikan. Jangan ujuk-ujuk apa buat aturan itu akan lebih berbahaya lagi. Memberikan contoh tauladan dan teladan ya itu udah hal yang wajib, the given juga. Jadi terus uh, menerima kewajiban sebagai kehormatan, memperbaiki kesalahan dan keliruan. Jadi pemimpin itu begitu kalau dia berjiwa leadership. Tapi kalau dia berjiwa kekuasaan, nggak mau dia itu. Nah, ini kita contohkan saja. Kasusnya Zulkifli Hasan. Ini akan membesar. Karena tadi
dia tidak sebagai seorang pemimpin di sebuah partai yang cukup handal, ya, dia tidak meminta maaf secara terbuka. Maksudnya dia harus minta maaf secara terbuka. Jadi nggak gampang tiba-tiba mau memasarkan, ada tekniknya memasarkan itu. Memasarkan di dalam kampanye itu ya, nggak segampang itu. Nah, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan bawahan atau pemimpin itu juga bisa. Terus non pemimpin memberikan dorongan kepada bawahan, menyelesaikan pekerjaan dan mengorbitkan bawahan, menanamkan rasa takut dan ancaman pada bawahan. Nah, jadi itu. Jadi kalau seorang pemimpin itu sering ancam-ancam, sering kamu nanti saya pindahkan ya, itu pasti nggak benar, nggak boleh. Kenapa? Anak buah kita kan manusia juga. Terus menanamkan rasa takut dan ancaman, melimpahkan kewajiban pada orang lain, nah itu sering. Tuh, kalau nilai orang tuh nggak, bukan pemimpin tuh gampang, ya. Pertanyaannya lihat aja pertanyaannya, kalau dia pertanyaan kebijakan atau pertanyaan teknis. Kalau pertanyaan teknis sebenarnya nggak ini. Kalau pertanyaan kebijakan dia bisa, itu udah disebut pemimpin, ya. Jadi menyelesaikan pekerjaan bangun, menanamkan rasa takut, itu melimpahkan kewajiban, apalagi saudara yang memang ininya tiba-tiba kita nggak mau ngaku, itu lebih parah lagi. Bukan saya yang tantangani, atau saya yang tantanganin aja, tapi nggak boleh gitu. Kita tuh pimpinan. Dulu kan pernah dok Pak Jokowi diberitahu karena dia cuma tanda tangan aja nggak baca, itu kan kacau itu, ya. Ini yang perlu dipahami saudara, dari hal pemimpin dan memimpin. Yang terakhir dalam pemimpin itu memperbaiki kesalahan dan keliruan. Ya, dan pemimpin melimpahkan kewajiban kepada orang lain, melimpahkan kesalahan pada orang lain, dan apabila terdapat keliruan atau penyimpangan akan diperbaiki. Nah, itu. Jadi ini pemimpin dia kadang-kadang nggak bertanggung jawab kalau non pemimpin. Kalau pemimpin itu harus tanggung jawab. Right, right, right and wrong itu saya tanggung jawab. Begitu mesti. Jadi kita pemimpin itu jangan gampang, dan sesekali saya beritahu pemimpin itu jangan gampang buat janji, apa janji-janji nanti ditagih oleh mereka, ya. Lanjut Pak Ismail, ya. Ada berapa pendekatan studi tentang kepemimpinan? Jadi pendekatan ciri, pendekatan kekuatan yang pengaruh, pendekatan situasional, ya, pendekatan terpadu. Ya, itu. Itu paham. Jadi pendekatan studi itu ada bermacam-macam, ada pendekatan pengaruh, pendekatan ciri, ada pendekatan kekuatan pengaruh, atau pendekatan pemimpinan. Oke. Masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak ini, Pak yang lain, Pak Eko di sini, ya, Pak Effendi, Arif, Silakan Pak Karmadi. Tadi udah WA katanya beliau mau tanya Pak. Silakan silakan. Pak Ya, Karmadi. saya mau liatin nama-namanya tadi, agak diam sebentar, saya liatin nama. Ya, Ini terima banyak kasih. ini, ya, silakan. Terima Ini ada kasih kepada Pak Ismail. Saya diberi kesempatan kepada Pak dosen, Pak Kameranya Prof. masih tertutup Pak, Masih tertutup ya? Sudah, biar gantengnya kelihatan. belum. Nah, Bu Ya. Eva tadi aja WA katanya itu Pak Karmadi orang mana katanya. Ayo Ah, lanjut. mantap itu, mantap, mantap. Udah kelihatan tuh. Siap. Izin Pak Prof. silakan. Saya ya diberi kesempatan ini sangat menarik juga dalam
siang hari ini ngantuk bisa hilang kalau kita bertanya. Iya dong. Mata sudah sayup-sayup tadi kan. Ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Prof dalam kepemimpinan organisasi tadi sudah jelas banget langkah-langkah seorang pemimpin. Yang saya tanyakan nggak banyak. Tanggung jawab seorang pemimpin itu apakah hanya kepada anggota atau kepada kasus lain yang menyangkut masalah usaha-usaha. Karena dalam kepemimpinan itu dalam organisasi ada usaha-usaha yang menguntungkan dan usaha-usaha yang merugikan. Apakah itu termasuk tanggung jawab seorang pemimpin, Pak Prof? Terima kasih, itu saja dari saya, Karmadi. Pak Prof, sekian, terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Lanjut. Jadi begini Pak Karmadi, ya. Seorang pimpinan organisasi contohnya, apapun yang baik yang internal maupun eksternal yang berkaitan dengan organisasi, dia harus bertanggung jawab. Karena semua keputusan itu melalui dia. Dia yang mengambil keputusan, dia membuat kebijakan. Jadi nggak boleh dia lari. Itu. Ini sering terjadi kadang-kadang dia salahkan staf dia, nggak boleh. Ya, betul. Karena itu harus begitu. Jadi kalau betul pahit ya kita tetap bertahan. Memang itu resiko kita. Jadi pimpinan itu memang punya risiko, tidak ada yang tidak punya risiko kan. Apalagi pimpinan, ya. Jangan kemana-mana. Nah, oleh karena itu kalau dalam kita memimpin, kita baca aturan dan program organisasi itu dari mulai visi misinya terus segala macam itu harus kita pahami dan kita ikuti. Nah, insya Allah nggak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau kita mau bermain, wah itu. Apalagi kalau organisasinya besar, itu goncangannya sangat besar. Jadi gini, pernah dengar cerita Golden Sachs, seorang perusahaan Golden Sachs di Amerika dengan Brother Lehman apa itu. Itu kan sampai Amerika goncang kan ekonominya tahun 2008. Ya, Dia betul. membuat informasi yang raus, yang curang. Kalau dalam etika bisnis itu dia curang. Dia memberikan informasi seolah-olah bisnisnya bagus. Tiba-tiba tidak bagus. Jadi dengan kasus prime mortgage, jadi harga surat itu ya yang bisa dijual belikan. Nah, ini kasus itu kan sampai sekarang masih berdampak. Karena dijamin oleh seorang presiden Amerika, buatlah dia surat hutang. Jadi hati-hati kita ini, pemimpinan kita, kalau dia membuat peraturan salah atau dia mau melakukan program kerja yang salah, dampaknya itu bukan 2 tahun 3 tahun, bisa sampai 20 tahun 30 tahun. Ya. Kesalahan seorang pemimpin itu hari ini akan berdampak 10 tahun. Minimum itu, Pak. Ya. Jadi kerusakan yang dibuat itu sangat besar. Jadi kalau besok lusa kita jadi pimpinan, apalagi pimpinan kita memutuskan perkara orang, seorang hakim itu salah, itu bukan main itu besarnya. Atau seorang advokat ya, tidak masuk, tidak berjalan pada koridornya, nah itu berbahaya juga. Akan mendowngrade advokat itu. Jadi itu di situ. Jadi itu saya sependapat dengan Pak Karmadi. Semuanya Pak Karmadi, saya punya disimpulkan bahwa apabila berkaitan dengan organisasi itu, yang juga notabene dia yang melakukan melalui keputusan dia harus bertanggung jawab.
Nah, kalau tiba-tiba ada penyimpangan, mengapa Anda tidak melakukan evaluasi? Mengapa tidak Anda akan lakukan supervisi kepada bawahan saudara? Tiba-tiba kalau salah tuh saudara menyuruh anak buah yang salah. Kita lihat, mungkin bapak-bapak kan pernah, saya pernah punya kasus membantu teman kasus ngebank, ya. Dia pinjam uang itu cukup banyak. Karena saya seorang profesor, coba ditelaah. Saya betul salah, dia bilang. Tapi apakah pihak bank juga salah? Karena dalam akad kredit itu kan dia harus memberikan laporan kemajuan bisnis dia. Apabila dalam 3 bulan tidak diinikan dia, pihak perbankan tidak ditegur, pihak perbankan tidak perlu menganggap bisnisnya baik. Nah, tiba-tiba bisnisnya jeblok, ya. Pihak perbankan, saya bilang ada nggak evaluasi atau supervisi dari pihak perbankan? Karena yang digelontorkan bank ini kan duit, ya kan? Dia kan duit itu kan duitnya bank yang dijalankan oleh si usaha ini, Ya, saya bilang kalau analisis, karena saya bicara dalam pandang sudut ekonomi, karena dibilang pihak perbankan bahwa bisnisnya adalah bankable, layak dibiayai, berjalan, tiba-tiba bangkrut, ya. Jadi pertanyaan, bank nggak boleh marah-marah, nggak boleh seenaknya aja menyita. Saya bilang, Anda punya kelemahan juga dalam dalam aturan main bisnis itu. Ada namanya perjanjian yang saudara beritahukan. Saudara bisa melihat 3 bulan kemajuannya, ada laporannya. Nggak ada. Oh, dia nggak kasih lapor. Anda pernah tegur nggak? Nggak, itu di situ. Lebih baik dirutalisasi lagi, Pak. Utangnya ini dirutalisasi, diperbaiki dengan rapi, sehingga dia bisa membayar. Kalau bawa pengadilan, mungkin belum tentu Bapak menang. Bisa Bapak kalah. Apalagi kalau seorang advokatnya yang handal dan yang paham tentang apa hukum bisnis, lebih kalah lagi Bapak, saya bilang. Karena ini ada salah satu klausal dalam akad kredit, harus memberikan laporan pada pihak perbankan. Nah, dan si kreditur saya bilang juga salah, apa tidak memberi laporan. Nah, jadi dua-duanya salah. Ya, mana besar salahnya saya nggak tahu, itu orang hukum, saya bilang. Saya memberikan nasihat dalam pandangan sudut bisnis sebagai itu, karena saya menganggap mengapa perusahaan ini bisa bangkrut, dia minta evaluasi kan dalam bidang keuangannya, bagaimana semua dia perlu saya evaluasi aja. Saya pernah jadi semacam tim penilai gitu. Nah ini Pak, jadi begitu Pak Garmadi. Jadi memang berat lah. Tapi leadership itu memang berat. Cuma dia juga kalau dia berhasil dia punya ada legacy. Manusia itu di situ. Dia punya itu. Jadi tidak segampang tiba-tiba saya mau jadi pimpinan. Nggak bisa gitu. Tuh Pak ya. Ada yang kedua, Prof. Izin rekan-rekan silakan. sejawat hukum semuanya agar tidak ngantuk ini. Nah, Ya, saya ada sedikit karena ini menyangkut kepemimpinan, berarti setiap organisasi ada pemimpin, setiap negara ada pemimpin. betul. Nah, kasus kemarin seorang pemimpin negara, mohon maaf ini Pak Jokowi saat ini. Ya. Kemarin terjadi di Mahkamah Konstitusi putusan Mahkamah Konstitusi 90, nomor 90. Nah, ini tanggung jawab pemimpin seperti apa, Prof? Seharusnya kan Pak Jokowi harus tanggung jawab. Karena Pak SBY juga waktu kasus Bank Senturi juga melimpahkan kepada Budiono. Melimpahkan bank. Tanggung jawab seorang pemimpin seperti apa? Ini dua presiden. Nah, 3 presiden pertama, yang presiden kedua Orde Baru Pak Harto, termasuk saya yang mendemo 98. Yang menurunkan juga tim kami semua. Nah, ketika Pak Harto terjadi dengan asuransi kesehatan yang dilakukan oleh Abdul Latif, Pak Harto tanggung jawab. Ini saya setuju, Pak Harto tanggung jawab. Itu tanggung jawab saya. Nah sekarang, setiap ada kasus dalam negara ini kan menyangkut kepemimpinan. Mohon maaf, ini pendapat saya, Prof. Ya. Menyangkut kepemimpinan, selalu dilimpahkan. Selalu dilimpahkan. Jadi, menurut saya, apa hari ini kepemimpinan ini, saya tertarik dengan Prof. bahwa seorang pemimpin tanggung jawab semuanya. Itu saya setuju banget, Prof. Nah, ini
seperti apa pendapat saya tadi tak sampaikan kepada Prof terhadap Presiden saat ini Pak Jokowi terhadap putusan MK saat kan maka terjadi konflik interest di dalamnya. Nah, mohon sedikit pendapat dari Prof diterangkan biar semua ini wah melagak ini Prof. Terima kasih Prof. Ya, jadi itu saya menilai beliau ini kita menilai ini ilmiahnya Pak ya. Dia Ya, menilai siap. tentang kepemimpinan. Saya menilai Pak Jokowi ya pertama dulu saya dulu pendukung beliau. Nah, Siap, itu saya sama beritahu. Prof. Ya. Tapi begitu dia mengatakan saya tidak tanda tangan, saya cuma tanda tangan saja, yang waktu itu yang dibuat oleh Pak Bodar siap. Bambang Bodar. Wijayanto, tiba-tiba dia bilang dia cuma tanda tangan aja, dia kan nggak tahu isinya. Jadi saya udah disitulah, saya sebagai seorang ilmuwan, seorang intelektual di Indonesia ini, saya menganggap dia belum layak jadi pimpinan. Karena menurut teori kepemimpinan tidak boleh bicara itu, Ya. ya. Nah itu, jadi itu dari situ apalagi masalah kasus yang itu. Jadi dengan kasus dia mengomongkan saya cawe-cawe, itu pun bagi saya sudah salah. Ya. Dia tidak paham ilmu kepemimpinan. Nah, saya bicara tentang tataran kepemimpinan. Kepemimpinan itu lebih banyak melakukan keserasian, keseimbangan, keharmonisan, itu pemimpin. Kalau dia atau apa sebagai seorang 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 pemimpin, ya ini kan pemimpin bangsa, pemimpin perusahaan, nggak boleh Ya. dia berat sebelah. Kalau nggak dia harus lepaskan dia sebagai pemimpin, sebagai presiden, apalagi kan presiden itu kan semuanya, mengayomi semuanya kan. Makanya begitu selesainya itu dia jadi presiden, dia bukannya presidennya PDIP. Kalau dulu kan bukan presidennya Golkar, tapi dia presiden rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Apa yang terjadi di Sabang sampai Merauke itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan dia. Itu Ya. Pak Karmadi. Nah, saya Siap. menganggap Izin itu Pak kasus Prof, yang saya ingin mengomentari sedikit. sebentar, Prof. saya ini kan dulu. Saya nanti boleh dikomentari Pak Abdul. Saya paham betul. Saya ini dalam teori kepemimpinan. Jadi apapun yang itu kan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara ini, itu pemimpin itu pemerintah presiden itu kan hebatnya di Indonesia ini kan presiden itu merangkap kepala negara, bukan kepala pemerintahan saja. Oleh itu dia kepala negara itu dia harus paham betul. Ini masalah negara. Jadi apalagi kita tarik dengan kasusnya itu nampak sekali ya sudah terbukti MK memberikan punishment terhadap itu siapa Anwar Usman. Anwar Usman. Nah, secara itu saya tidak melihat tapi kan mereka lebih tahu dari saya. Tapi saya melihat bahwa ini ada ketidakbenaran. Silakan Pak Abdul Hanan. Berarti seorang Assalamualaikum pemimpin warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Pak Muda, Selamat Pak Abdul Hanan. selamat siang Pak Prof, guru yang saya banggakan. Saya tertarik dengan pemaparan Bapak tentang leadership. Dari tadi saya mengikuti meskipun gambar saya tidak nampak, tapi tetap saya simak di perjalanan, Pak Prof. Kadang-kadang berubah nih. banyak persoalan antara pemimpin Pijit ini hanya yang dipimpin terutama wakilnya gitu loh. Kadang-kadang wakil ini banyak kepala-kepala daerah itu berkelahi dengan wakilnya karena dia tidak memahami tentang posisi sebenarnya wakil itu posisinya di mana. Dia mau jadi leadership, mau jadi pemimpin. Nah,
Saya bisa berkomentar ya bahwa menjadi pemimpin ataupun yang menjadi wakil ini harus punya etika memimpin. Etikanya di mana? Ketika merasa bahwa dia sebagai pemimpin, makanya kadang-kadang harus menghargai yang wakilnya. Akan tetapi wakilnya juga tidak bisa menghargai daripada atasannya sebagai pemimpin. Kenapa? Kadang-kadang wakil ini mau jadi pemimpin, sehingga banyak daripada kepala-kepala daerah ini saling selisih paham, ya, karena ya saya merasa bahwa wakilnya ini kadang-kadang tidak tahu diri, dia sebagai wakil mau jadi pemimpin. Nah, oleh karena itu, ketika kita memposisikan diri kita sebagai wakil, ya kita harus tahu diri bahwa kita ini adalah nomor dua. Kalaupun yang nomor satu ini adalah berhalangan, baru kita dipakai. Jangan kita mau jadi nomor satu. Makanya etika kita sebagai pemimpin maupun wakil daripada pemimpin itu harus kita pahami. Jadi saya sangat sepaham dengan Pak Prof tentang etika leadership ini benar-benar harus kita pahami. Mungkin begitu Pak Prof. Terima kasih. Ya, jadi memang ada kelemahannya. Jadi kadang-kadang dia tidak memakai leadership, dia memakai kekuasaan. Gitu Pak Anan. Jadi kadang-kadang wali kota ini udah merasa masa ada itu tidak berorientasi ke pemimpinan, leadershipnya, tapi bicara berorientasi pada kekuasaan. Nah, kekuasaan itu memang kalau sudah tidak paham, sudah tidak bisa diatur oleh leadership, maka dia ngacau. Seenak-enak dia saja. Nah, itu sering terjadi. Ya, baik itu bupati, baik itu. Nah, teori kekuasaan itu ada salah satunya perlu dipahami adalah kekuasaan itu tidak pernah menyenangkan orang lain. Dia hanya menyenangkan pribadi dia saja. Ingat itu, Pak. Jadi saya sering ada teman saya mendukung, tiba-tiba mendukung itu kita kecewa. Saya bilang, mengapa? Jangan kecewa. Itu dalam teori kekuasaan memang begitu. Karena dia mendambakan kekuasaan. Tidak dia sebagai leadership. Kalau leadership dia pasti nggak mungkin dia meninggalkan saudara. Tapi kalau bicara kekuasaan, ya siapa yang menyenangkan dia? Itu. Siapa yang menyenangkan dia, itulah dia terima. Kalau saudara suka ngeritik, saudara berikan masukan untuk kebaikan-kebaikan, itu sering terjadi benturan. Karena dia bicara kekuasaan, Anda bicara leadership. Enggak nyambung itu. Nah, jadi saya harus pahami betul ya bahwa dalam teori manajemen itu leadership dan kekuasaan itu berbeda. Jadi itu dalam teori manajemen. Nah, seorang leadership itu harus manajerial, harus berjiwa manajerial. Nah, kalau dia berjiwa manajerial, dia tidak mementingkan kekuasaan saja. Karena kekuasaan itu tidak terstruktur, Pak. Contoh aja, tiba-tiba seorang bupati atau kepala daerah atau presiden namanya jalan-jalan, dia mengambil putusan di situ dia. Itu kekuasaannya, bukan leadershipnya. Kita ini kasih bantuan. Saya mau dia bantuan. Itu kekuasaan dia katakan. Itu bukan leadershipnya. Leadership itu tercermin pada wewenang. Kalau wewenang itu ada aturannya, nggak gampang. Makanya Sri Mulyani pernah ngomong, saya kalau ngambil keputusan gini perut saya jadi sakit. Dia bilang, pernah dengar nggak? Karena dia bingung kemana cari duitnya. Ah gitu. Ya, dari situ Pak. Jadi kekuasaan yang melekat seorang pemimpin itu pasti punya kekuasaan. Namanya pemimpin. Tapi kekuasaan itu harus dikadikan oleh leadership. Karena ada dua fungsi seorang pemimpin itu. Satu kekuasaan, satu leadership. Ya, leadership itu sifatnya to manage, mengatur. Ya, kekuasaan bukan mengatur. Ya, power dia melakukan perintah sebenarnya itu. Nah, ini kalau kita bukan. Nah,
Tapi sering disalahgunakan. Perintah ini adalah sifatnya banyak yang negatif, menekan, mau ini, mau itu, nah begitu macam-macam ya. Saya lihat sendirilah di dunia persilatan kita di Indonesia saat ini juga tergambar itu ya. Ya, Jadi siap, Prof. banyak sekali pejabat-pejabat kita tidak paham. Tapi saya udah sering juga ngasih materi, tapi masih juga ya silakan aja. Tapi sebagai seorang yang punya pengetahuan tentang manajemen, saya berikan sehingga saya tidak ditagih ke depannya nantinya di padang masar nanti saya nggak ditagih. Begitu Pak Anwar. Itu jauh saya Siap. sependapat dengan saudara bahwa itu Terima yang kasih. perlu Terima kasih. Itu Ya, Pak izin, Fajar Prof. itu mau nanya itu. Izin. Sebentar lagi, izin satu lagi. Berarti seorang pemimpin yang berdasarkan kekuasaan itu predator, Prof. Tidak berdasarkan Iya, leadership. betul. Iya. Predator. Boleh katakan predator. Ya itu. Karena dia seenak-enak dia saja. Iya. Itu. Kalau dia leadership kan ada tata kelolanya. Ya ada tata kelola. Karena manajemen itu. Kan ada aturannya manajemen itu kan. Nah, manajemen itu makanya kalau di dalam pemerintahan adalah birokrasi. Ya, birokrasinya. Kerasi itu kan alat untuk ini. Untuk mengatur sebenarnya. Bukan untuk memerintah. Pemerintah itu powernya birokrasi itu. Jadi perintah itu kekuasaan, pengaturan adalah leadership. Itu kalau teori kepemimpinan. Dan sifatnya wewenang. Nah, wewenang itu kan ada aturan, nggak segampang ini. Itu ya. Oke, masih ada? Kita ada waktu 6 menit lagi. Mana Pak Terima Is? kasih, Prof. Nah, ya, Terima sama-sama kasih. nanti. Ya, masih ada? Kita masih ada waktu sekitar 6 menit. Kan saya bilang Pak Is tadi, karena kata Pak Is itu paling lambat 2 jam satu pertemuan. Dan saya kasihkan walaupun itu tolong itu yang kan ada 60 slide ya, berapa yang saya berikan Izin itu. Prof. Ahmad Ya, Buduri. silakan. Menanggapi tadi terkait pimpinan kita yaitu Bapak Presiden Jokowi. Kalau menurut saya berkaca dari kasus yang kemarin, beliau bukan sifat seorang pemimpin tetapi pengusaha kalau menurut saya. Karena mengepentingkan perutnya sendiri. Iya. Mohon izin Iya, pencerahannya. iya. Ya itu lebih anu lagi itu lebih apa? Lebih jelas lagi ya. Jadi Harus Pak itu diperjelas Prof emang gitu. ya Betul, Jelas. betul. Hati-hati Ahmad tim Fadli. cyber, Ya, hati-hati tim cyber. ya. Nggak Nggak kena. apa-apa. Nggak usah kena di sini takut. mah Pak. Hati-hati tim cyber, Mantap. cyber dan sandi negara. Nggak usah Tapi takut. Pak Mantap. Swadi yang laporinnya tuh, Profesor Swadi. Kita Siap ini advokat Kudoli dipanggil nanti. nggak usah kita bicara tentang diskusi tentang ilmu pengetahuan. Ya, Dalam ilmu pengetahuan itu ada ini tentang contoh-contoh. diskusi, gak ada masalah. Gak ada Ini masalah. tidak ada masalah. Itu ada bebas mimbar Gak kita. ada Pokoknya masalah. berang-berang lawan arus, berangkat terus dan gerus. Lanjut. Selama diskusi ini tidak di-share, ya. Kalau enggak ada masalah, legal. Saya, Nggak ada. Mohon izin, Bang. Ya, Bang silakan Is. siapa ini? Bang Is, mohon izin. Minta apa namanya untuk di-share materinya di PDF. Ya, Baik, silakan siapa nih? izin Prof, untuk Ya. materi, kebetulan teman-teman sudah di-share ke grup Telegram. Nah, jadi teman-teman bisa ambil di grup Telegram itu yang pertama. Yang kedua, menelaah dan mencermati yang Profesor tadi sampaikan dan ada sesi tanya jawab. Disitulah kelebihan Ketua Umum kita, orang tua kita, Advokat Ropaun Rambe, Master Advokat. Yang mana dalam pengambilan keputusan itu tidak selalu gegabah. Cuma terkadang rekan-rekan itu mengejawantahkannya atau pemahamannya itu beda. Jadi izin Prof, di sini perlu digarisbawahi. Lembaga konsentrasi Pradin seperti Bankum Gradin, Bankum Pawin, ataupun wabil khusus Posbakum Adin, itu asasnya keanggotaan Prof. Jadi semua telah memahami dan mengiyakan. Cuma terkadang banyak oknum ya izin seringnya itu bertanam dalam apa gimana Pak Muhdar, berkebun dalam kebun seperti itu ya Pak ya.
Jadi kita udah mendirikan lembaga konsentrasi di bawah Pradin. Jadi Jeruk makan teman-teman jeruk. itu bisa ngasih garam, ngasih air, biar subur seperti itu, Prof. Cuma rekan-rekan ini ikut-ikutan, Prof, membuat lembaga. Entah itu lembaga bantuan hukum Pak Muhdar atau lembaga bantuan hukum Pak Suwadi. Sedangkan seyogyanya secara aturan, toga, tertib organisasi Pradin, itu tidak dibenarkan. Nah, artinya ya mohon dipahami untuk rekan-rekan, kebetulan ini materinya sangat pas seperti itu, kepemimpinan dalam berorganisasi. Jadi semoga dengan adanya materi perkuliahan untuk hari ini yang dibawakan oleh Pak Prof. Dr. Masudul Haq, semoga bermanfaat dan Amin. bisa diterapkan Amin. di lapangan sama Amin. teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman juga butuh saksi ahli, boleh telepon ke DPP, nanti akan disambungkan kepada Profesor Doktor kita. Izin, Prof, lebih spesifiknya hukum apa, Prof? Izin, monggo. Ya, saya kan manajemen. Saya orang manajemen. Manajemen. Ya, jadi gini, saya komentari juga pertemuan ketiga kita baru bicara organisasi. Jadi ada syarat-syaratnya orang di dalam organisasi itu. Salah satunya, kalau kita sudah masuk organisasi itu, anggota harus sesuai dan sama dengan keinginan, cita-cita dan tujuan organisasi. Ya. Nah, itu Siap. ada Siap. 8 syarat nanti saya ini kan. Jadi saya bicara kepemimpinan nanti baru nyambung semua itu kan. Pada pertemuan keempat kan katanya 4 sesi saya harus tetap cuma. Jadi saya bagi-bagi dulu supaya nanti ini. Jadi betul itu Pak Ismail masuk siapa saja, kalau udah masuk saya juga kalau masuk organisasi ya saya harus paham itu dengan anggaran dasar rumah tangga organisasi dan saya harus pendapat dengan itu. Kalau enggak ya enggak boleh kita menyimpang pada itu. Itu secara etika organisasinya begitu. Ya. Nah, tapi dalam perilakunya kita kan nggak bisa melihat siapa-siapa kan, namanya kita semuanya itu kan bisa saja kan satu organisasi itu tiba-tiba ada yang korupsi. Apakah organisasi itu harus disalahkan? Belum tentu. Kita lihat dulu anggaran dasar rumah tangganya. Kalau rumah tangganya baik semuanya, ya jangan dulu dicas dia ini. Tapi kadang-kadang melekat itu. Ya, oleh karena itu kalau kita masuk satu organisasi, kita punya gerbong. Oleh karena itu hati-hati kalau kita sudah masuk organisasi, apapun bentuknya, bahwa kita ini bukan kita sendiri gitu. Ya, itu jadi Pak saya terangkan. Yang jelas ada 8 prinsip dalam organisasi itu yang harus ditaati oleh anggota. Jadi nggak boleh mungkin organisasi itu punya itu, karena kan masuk organisasi ini harus paham betul dengan anggaran rumah tangganya, dengan perilaku organisasinya, dengan budaya organisasinya, dengan visi dan misi organisasi itu dan tujuan daripada organisasi itu. Nah itu Pak Karmadi ya. Jadi itu semuanya ini saya lihat Pak Karmadi Siap. ini. Siap. Nah Siap, itu Pak Prof. Pak Ismail. Siap. Terima kasih. Baik, Jadi Prof, Faiz, karena Faiz. waktu juga yang sudah membatasi, bukan yang membatasi, Jin. Terima kasih juga kepada Dalam Pak perkuliahan Ketum. ini sangat hidup dengan adanya banyak Terima sesi kasih, tanya terima jawab kasih. dan semoga Ya, terima kasih semuanya. Izin, Prof, monggo Ya, untuk terima kasih Pak Ketum, Pak sesi Ketua, untuk Terima Pak kasih, Revan Prof. Sandi. Ya, Saya nggak kebagian nanya. Terima kasih Bang Karmadi. ya, Pak Modar siap. Lanjut, Kak. Lanjut. baik. Pak Terima Mudar. kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.